Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang solih dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap semangat meskipun pesantren Ramadan kali ini dilaksanakan secara daring dari rumah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum kita belajar bersama-sama, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini menjadi bermanfaat, barokah buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Yang artinya, kami ridho bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, serta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Ya Allah, tambahkanlah terhadapku ilmu serta berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Anak-anakku yang solih dan solihah, iman kepada malaikat Allah merupakan rukun iman yang kedua. Tahukah kalian apakah makna iman kepada malaikat? Iman artinya percaya atau yakin. Iman yang sempurna itu diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati, dan diamalkan dengan perbuatan. Sedangkan iman kepada malaikat artinya meyakini atau mempercayai keberadaan malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan tugas-tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan iman kepada malaikat juga dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, meyakini bahwa malaikat itu ada meskipun tidak dapat dilihat oleh panca indera manusia. Yang kedua, meyakini bahwa malaikat merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak boleh disembah. Yang ketiga, meyakini bahwa malaikat memiliki sifat-sifat khusus, seperti malaikat selalu patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Malaikat tidak makan dan tidak minum. Malaikat tidak berjenis kelamin dan memiliki tugas-tugas tertentu. Jumlah malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah banyak. Tidak ada manusia yang tahu pasti berapa jumlahnya, dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui berapa jumlah malaikat. Namun malaikat yang wajib kita yakini keberadaannya berjumlah 10 malaikat, yang mana dari 10 malaikat tersebut memiliki tugas masing-masing yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kitab suci untuk disampaikan kepada umatnya. Malaikat Jibril ini dianggap sebagai pemimpin para malaikat. Beliau disebut juga sebagai Ruhul Kudus, yang artinya roh yang suci.
atau Ruhul Amin yang artinya roh yang terpercaya. Yang kedua yaitu malaikat Mikail yang bertugas sebagai pembagi rizki. Malaikat Mikail yang membagikan rizki kepada manusia, tumbuhan, hewan, dan lain-lain di muka bumi ini sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Mikail bergelar Karobiyun yang artinya pengatur rizki. Yang ketiga, malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala jika hari kiamat sudah tiba. Malaikat Israfil bergelar Sirofim yang artinya yang menyala-nyala. Yang keempat yaitu malaikat Israel bertugas mencabut nyawa. Malaikat Israel disebut juga dengan malaikat maut. Dalam menjalankan tugasnya, malaikat Israel ini tidak pernah salah. Semuanya berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, malaikat Raqib bertugas mengawasi dan mencatat semua amal perbuatan baik manusia. Malaikat Raqib bergelar Kiroman yang artinya pencatat amal baik. Yang keenam, malaikat Atid bertugas mengawasi dan mencatat semua amal perbuatan buruk manusia. Malaikat Atid bergelar Katibin yang artinya pencatat amal buruk. Dan yang ketujuh yaitu malaikat Mungkar, memiliki tugas memberikan pertanyaan di alam kubur. Malaikat Mungkar bergelar Mubasyar, artinya pembawa kabar gembira. 8. Malaikat Nakir memiliki tugas yang sama, yaitu memberikan pertanyaan di alam kubur. Malaikat Nakir bergelar Bashir, artinya pembawa kabar gembira. 9. Malaikat Malik bertugas sebagai penjaga pintu neraka. Malaikat Malik berdiri di depan pintu neraka dengan muka yang sangat seram. Malaikat Malik disebut juga malaikat Zabaniyah yang artinya yang mendorong atau yang menolak. Ke-10, malaikat Ridwan memiliki tugas menjaga pintu surga. Beliau akan berdiri di depan pintu surga dengan tersenyum lalu menyambut orang-orang yang termasuk ahli surga. Malaikat Ridwan bergelar Muqarrabin yang artinya yang mendekatkan. Anak-anakku yang solih dan solihah, kita telah yakin bahwa malaikat itu ada. Kita telah diberitahu keberadaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sumber-sumber yang terpercaya, yaitu melalui Al-Quran dan hadis Nabi. Ada beberapa cara agar kita dapat menerima keberadaan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya, yang pertama, yakin bahwa setiap saat kita takut dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ada malaikat yang mengawasi dan mencatat amal perbuatan kita, dan Allah akan membalas semua perbuatan kita itu. Yang kedua, banyak mengingat kematian. Yang ketiga, mengerjakan perbuatan yang pelakunya didoakan oleh para malaikat Allah. Misalnya, menuntut ilmu, mengunjungi para saudara dan sahabat, atau bersilaturahim, tidur dalam keadaan suci, dan memilih barisan paling depan saat melaksanakan sholat berjamaah. Selanjutnya, penerapan perilaku beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dibuktikan dengan perilaku terpuji. Contoh, perilaku terpuji sesuai dengan keimanan kepada malaikat diantaranya: 1. Taat
kepada perintah Allah dan Rasul-Nya. 2. Menghindari perbuatan dosa. 3. Selalu mendoakan kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain. 4. Menyempurnakan ibadah. 5. Rajin bersedekah. 6. Memperbanyak sholawat. 7. Mengunjungi orang yang sakit dan mendoakannya, mengunjungi saudara atau tetangga dan sebagainya. Itulah di antara penerapan perilaku beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Anak-anakku yang solih dan solihah, demikian materi tentang beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah bagi kita semua, dan mari kita tutup dengan doa membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.